mereka dulu disanjung, dibayar mahal, dielu-elukan publik. Tapi, waktu berjalan dan kenyataan tak seindah masa kecil mereka di layar kaca. Dari Tegar yang harus kembali mengamen, Cecep Reza yang meninggal mendadak, hingga Eneng yang memilih menghilang dari dunia hiburan, semua kisah ini menyimpan pelajaran keras tentang industri hiburan yang tak kenal belas kasihan. Video ini membongkar nasib 7 artis cilik Indonesia dari masa kejayaan hingga kenyataan pahit yang mereka hadapi sekarang. Bukan sekadar nostalgia, ini adalah kritik sosial tentang betapa mudahnya publik melupakan dan betapa kejamnya panggung yang dulu mereka hiasi. Tonton sampai habis. Kalau kamu masih percaya dunia selebritas itu semanis yang terlihat di TV. Di balik sorotan lampu panggung dan gemuruh tepuk tangan penonton, tersembunyi kisah-kisah luar biasa dari para artis cilik Indonesia yang pernah menghiasi layar kaca kita. Mereka hadir dengan senyum manis, suara merdu, dan akting memukau yang mengisi hari-hari masa kecil kita dengan tawa dan haru. Namun, waktu tak pernah berbohong. Apa yang gemerlap di masa lalu tak selalu menjanjikan masa depan yang sama bercahayanya. Banyak dari artis cilik itu yang tumbuh dewasa bersama ingatan publik. Beberapa di antaranya tetap bersinar, membuktikan bahwa bakat sejati tak akan padam dimakan usia. Tapi, tak sedikit pula yang karirnya meredup, hilang dari ingatan, bahkan harus menelan kenyataan pahit dalam senyap. Popularitas yang dulu mengangkat mereka ke puncak, kini seolah hanya tinggal bayang-bayang. Kita akan menelusuri kisah 7 artis cilik yang pernah menjadi idola sejuta umat, dari masa ke masa. Siapa mereka kini? Apa yang terjadi setelah kamera berhenti merekam? Inilah kisah nyata di balik panggung yang mungkin tak pernah kita lihat sebelumnya. Nama Tegar Septian dulu begitu fenomenal, lagu Aku Yang Dulu. Bukanlah yang sekarang, bukan hanya jadi anthem perubahan, tapi juga kisah nyata hidupnya. Dari pengamen cilik di pinggir jalan, ia melejit jadi bintang tamu di berbagai acara besar, bahkan berduet dengan nama-nama top seperti Ariel Noah, Wali Band, hingga Kangen Band. Namun, dunia hiburan tidak selalu setia. Popularitas Tegar perlahan memudar. Pada tahun 2020, ia kembali jadi perbincangan publik. Bukan karena karya baru, tapi karena menikah di usia 18 tahun dengan Sarah Sheila Camelia. Isu kehamilan di luar nikah pun sempat menghantui pernikahan muda mereka. Kala itu, Tegar mengaku tak punya pilihan. Tawaran manggung tak lagi datang seperti dulu. Demi anaknya, Abidza, ia kembali ke jalanan. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk membeli susu. Ia kembali memetik gitar di trotoar, menghibur orang lewat demi uang yang tak menentu, tapi cukup untuk bertahan hidup. Sayangnya, cobaan tak berhenti di situ. 2 tahun berselang, pernikahannya kandas karena alasan klasik, ekonomi. Tegar, anak jalanan yang pernah jadi bintang, kembali pada kenyataan pahit yang tak semua orang sanggup hadapi. Bagi generasi 90-an dan awal 2000, nama Puput Novel mungkin masih menyisakan nostalgia. Ia bukan hanya penyanyi berbakat, tapi juga aktris cilik yang mengisi layar kaca lewat sinetron dan film populer. Namun kehidupan tidak hanya tentang popularitas. Di balik senyum dan suara merdunya, Puput harus menghadapi pergulatan panjang melawan kanker payudara. Ia menghembuskan napas terakhir pada 8 September 2024 di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta, setelah 3 tahun berjuang dalam diam. Puput meninggal di usia 50 tahun. Meski tubuhnya telah tiada, karya-karyanya tetap hidup, mengingatkan kita bahwa seorang seniman sejati tak pernah benar-benar pergi. Ia tetap ada dalam memori, dalam lagu-lagu yang masih diputar diam-diam oleh para penggemarnya yang kini juga telah dewasa. Masih ingat dengan sosok mungil dan jenaka bernama Ceking dalam sinetron Ronaldo Wati? Ya, dialah Omo Kucrut, aktor cilik yang mewarnai masa kecil banyak penonton dengan peran lucunya.
tahun 2008 adalah masa emasnya. Bersama keempat rekannya, Omo masuk jajaran artis cilik dengan bayaran tinggi. Namun seperti kata pepatah, tak ada yang abadi di dunia hiburan. Lambat laun, nama Omo menghilang dari layar kaca. Bukan karena ia berhenti berkarya, tapi karena tubuhnya memutuskan untuk beristirahat. Pada 2023, ia terserang penyakit serius yang membuat tubuhnya kian menyusut. Tinggal kulit membungkus tulang. Kelainan hormon yang ia derita sejak lahir membuatnya tak bisa tumbuh normal, baik ke atas maupun ke samping. Saat itu, publik hanya bisa menyaksikan fotonya tersebar. Sosok yang dulu jenaka, kini terbaring lemah dalam diam. Tapi, hidup Omo bukan kisah duka semata. Di balik penderitaan itu, ia bangkit dengan cara yang mengejutkan, menjadi DJ. Dengan tubuh mungil dan semangat besar, Omo tampil di klub malam dengan seragam pilot dan topi khasnya. Ia tak hanya menghibur, tapi memberi pesan pada semua orang. Keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Kini, Omo kembali tenar. Pengikut TikToknya mencapai lebih dari 4 juta, dan ia dikenal sebagai Dari Eng DJ, sosok inspiratif yang membawa musik dan harapan di tengah gelapnya panggung kehidupan. Si kurus yang dulu dikasihani, kini disambut sorakan dan lampu sorot yang kembali menyala untuknya. Jika ada satu sinetron anak-anak yang ikonik di era 2000-an, maka Eneng dan Kaos Kaki Ajaib adalah jawabannya. Di balik tokoh Eneng yang polos dan berhati baik, ada Jessica Anastasia, gadis kecil dengan wajah manis dan akting alami yang membuat jutaan anak jatuh cinta pada ceritanya. Tahun 2007 adalah puncak ketenarannya. Jessica dikabarkan menerima honor fantastis, menjadi salah satu artis cilik dengan pendapatan tertinggi saat itu. Tapi, seperti banyak kisah serupa, ketenaran itu tak berlanjut lama. Waktu berjalan, Jessica kini telah dewasa, lulus dari Universitas Indonesia sebagai sarjana ekonomi tahun 2018 dan resmi menikah pada 2024. Ia meninggalkan dunia hiburan tanpa jejak. Tak ada gosip, tak ada sensasi. Ia memilih jalur yang tenang, menjadi istri dan ibu rumah tangga. Wajahnya masih cantik, imut, dan bersahaja, tapi tak lagi muncul di layar kaca. Keputusannya untuk mundur sepenuhnya dari dunia hiburan menjadi penegasan bahwa tak semua artis ingin terus berada di bawah sorotan. Kadang, panggung paling penting dalam hidup bukanlah yang disaksikan jutaan orang, tapi yang kita jalani dengan keluarga di balik pintu rumah. Nama Cecep Reza akan selalu lekat dengan karakter antagonis cilik di sinetron Bidadari, lawan main Marshanda yang begitu fenomenal di awal 2000-an. Cecep bukan sekadar aktor cilik, ia adalah ikon. Sosoknya ada di mana-mana, di sinetron, film, hingga dunia FTV. Sebanyak 16 judul sinetron pernah ia bintangi, dan semuanya memperkuat reputasinya sebagai aktor muda yang mumpuni. Namun, tak ada yang menyangka, tawa itu berhenti terlalu cepat. Pada 19 November 2019, Cecep meninggal dunia secara mendadak karena penyakit jantung. Ia tertidur, lalu tak pernah bangun lagi. Dunia hiburan terhenyak. Sosok jenaka yang memberi warna dalam layar kaca tiba-tiba lenyap, menyisakan duka dan kenangan. Cecep wafat di usia 31 tahun, meninggalkan istri bernama Reita Ananda dan seorang putri kecil yang mungkin kelak akan tahu bahwa ayahnya pernah membuat seluruh Indonesia tertawa. Kematian Cecep bukan sekadar kehilangan seorang artis, tapi juga pengingat bahwa hidup bisa begitu singkat, bahkan bagi mereka yang pernah hidup dalam sorotan kamera. Masih ingat dengan si Kipli dalam sinetron Kiamat? Sudah dekat? Tokoh bocah lucu yang menjadi anak Pak Ustadz itu begitu membekas di hati penonton karena kepolosannya, logat khas Medannya, dan keluguan yang autentik. Sakurta Harapan Ginting adalah nama di balik karakter Kipli,
dan ia sempat menjadi salah satu artis cilik yang paling dicintai di zamannya. Namun berbeda dengan kisah para artis cilik lainnya yang terus bergelut dalam dunia hiburan, Sakurta memilih jalur hidup yang jauh dari sorotan. Ia perlahan menghilang dari layar kaca. Dan ketika publik bertanya kemana perginya Kipli, jawabannya sungguh mengejutkan. Ia sedang sibuk menjadi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Tak hanya itu, Sakurta juga dikenal aktif dalam organisasi kewirausahaan dan bahkan dipercaya menjadi ketuanya. Ia jarang tampil di televisi karena kesulitan membagi waktu antara kuliah dan jadwal syuting yang padat. Tapi, bukan berarti ia menutup pintu sepenuhnya dari dunia seni. Sakurta tetap sempat bermain dalam film layar lebar, meski dalam kapasitas terbatas, dan lebih memilih karya yang sesuai dengan nilai dan waktunya. Kipli kecil kini telah tumbuh menjadi sosok dewasa yang matang dan menginspirasi. Ia membuktikan bahwa masa kecil yang penuh gemerlap bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Kadang, justru pilihan untuk mundur dan membangun diri dalam diam bisa jadi bentuk pencapaian yang lebih agung. Kisah para artis cilik ini adalah refleksi nyata dari dunia hiburan yang begitu menggoda namun juga kejam. Popularitas bisa datang dalam semalam, tapi tak ada yang menjamin ia akan bertahan selamanya. Mereka yang dulu dipuja bisa saja esok dilupakan. Mereka yang dulu menghibur jutaan penonton, kini harus bergelut dengan hidup yang sunyi, sakit, atau bahkan tak sempat mengucap selamat tinggal. Namun dari setiap kisah, baik yang manis, pahit, maupun tragis, tersimpan pelajaran berharga tentang keteguhan hati, perjuangan, dan keberanian untuk memilih jalan sendiri. Ada yang kembali ke jalan demi keluarga, ada yang wafat dengan warisan karya, ada pula yang memilih hidup sederhana dan meninggalkan panggung demi kehidupan yang lebih bermakna. Nasib para artis cilik Indonesia dari dulu hingga sekarang bukan hanya cerita nostalgia, tapi cermin kehidupan yang sebenarnya, bahwa hidup tak selalu terang benderang seperti lampu studio. Tapi selama ada keberanian, cinta, dan ketulusan, setiap panggung, sekecil apapun itu, masih layak dijalani.